Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini. Sama-sama kita akan mengkaji Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada bab ke-32 tentang cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 206 sudah kita bahas sebelumnya tentang riwayat Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Dan kita juga sudah menjelaskan hukum minum sambil berdiri setelah mempertimbangkan semua riwayat hadis yang terkait dengan itu, baik hadis yang melarang maupun hadis yang membolehkan. Sehingga kesimpulannya, sebagian ulama mengatakan hadis yang melarang telah mansukh oleh hadis yang membolehkan. Mansukh artinya sudah tidak berlaku lagi karena ada hadis yang membolehkan. Praktek dari Nabi sendiri dan dari beberapa sahabatnya seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Pandangan yang kedua mengatakan hadis yang melarang itu larangannya hanya bersifat tanzih. Jadi larangannya bukan haram. Biasanya kalau dilarang itu kan haram. Tapi dalam hal dilarang minum sambil berdiri, kata Imam An-Nawawi, litanzih. Jadi larangannya sifatnya makruh saja, makruh yang sangat ringan. Dan Rasulullah melakukannya untuk menjelaskan bahwa itu boleh dilakukan. Sekali-kali boleh. Ya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, sebagian ulama mengatakan boleh minum sambil berdiri, tidak makruh apabila ada satu kebutuhan. Memang kondisinya menuntut kita untuk minum sambil berdiri. Ini tiga cara para ulama mengkompromikan dua hadis tadi, hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun para ulama sepakat minum sambil duduk itu yang paling utama. Minum dan makan sambil duduk itu yang lebih diutamakan. Apalagi kita dengar-dengar ada kajian secara ilmu kesehatan manfaat minum sambil duduk. Dan ada efek samping minum sambil berdiri. Nah, kalau sudah diperkuat dengan kajian medis ataupun temuan dalam ilmu kesehatan, tentu ini memperkuat pandangan para ulama Islam yang mengatakan yang lebih afdal itu minum sambil duduk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita lanjut hadis 207. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan ada juga hadis ini dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Di dalam ilmu hadis, kalau kita bertemu dengan rantai periwayatan atau sanad yang di dalamnya ada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini menjadi satu perbincangan. Siapa ayahnya, siapa kakeknya? Yang pertama, Amr bin Shu'aib. Berarti Amr itu anaknya, ayahnya bernama Shu'aib. Berarti ketika disebut Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, berarti Amr meriwayatkannya dari Shu'aib. Karena Shu'aib itu ayahnya. Kemudian an jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Di sini tidak disebut. Pertanyaannya kakeknya, nya itu kembali ke mana? Apakah kakek si Amr atau kakek si Shu'aib? Terus apa untung dan ruginya kalau kakek itu kakek si Amr dengan kakek si Shu'aib? Kalau kita katakan kakek si Amr, berarti hadisnya lemah. Karena antara kakek si Amr dengan Rasulullah tidak ketemu. Hadisnya mursal, putus. Kalau sanad sudah putus, dia berefek kepada lemahnya sanad itu. Di hadisnya lemah. Kalau kakeknya di sini adalah kakek si Shu'aib, maka hadisnya aman, sanadnya utuh, bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat hadis itu. Nah, jadi saya ulangi, kalau kakek di sini maksudnya kakek si Amr, berarti sanadnya putus. Hadisnya terancam lemah. Kalau kakek yang dimaksud di sini kakek si Shu'aib, maka hadisnya muttasil, bersambung, aman. Memenuhi kriteria sebuah kesahihan hadis. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kajian ya, untuk kita ketahui, Al-Imam Az-Zahabi memperkuat yang dimaksud dengan jaddun di sini kakek. Di sini adalah kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Siapa kakeknya Shu'aib? Kakeknya Shu'aib ini sahabat Rasulullah. Nah, jadi langsung ketemu dengan Nabi. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr meriwayatkan dari Shu'aib, Shu'aib meriwayatkan dari kakeknya langsung. Karena dia ini anak yatim dulu, meninggal ayahnya, dibesarkan oleh kakeknya. Kakeknya sahabat Rasulullah. Jadi dia mendengar hadis dari kakeknya langsung, berarti sanadnya muttasil. Aman, tidak ada masalah. Sehingga hadis ini sanadnya muttasil, tidak ada masalah. Kita menggunakan pendapat Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai seorang ulama besar hadis. Dan beliau membantah ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan kakek di sini kakeknya Amr yang bernama Muhammad. Dibantah. Salah satunya Ibnu Adi mengatakan begitu, dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Beliau buktikan dari berbagai jalur-jalur riwayat yang lain. Jadi kajian dalam ilmu hadis itu tidak bisa dia mengandalkan satu jalur riwayat. Dia harus telusuri jalur-jalur yang lain. Mana jalur lain yang membuktikan kalau kakek di sini maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi dibuktikan ada 10 jalur hadis membuktikan ini. Nah, berarti secara sanad hadisnya tidak ada masalah. Lanjut kepada matan hadis. Jadi diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari Shu'aib, kemudian dari Abdullah bin Amr bin As. Berarti langsung dari sahabat Nabi. Qala, ia berkata, berarti yang bercerita ini sahabat Nabi langsung yang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga pernah minum sambil duduk. Jadi menurut pengakuan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah pernah minum sambil berdiri dan beliau juga pernah minum sambil duduk. Ini memperkuat keterangan sebelumnya.
Yang pertama tadi Abdullah bin Abbas pernah menyaksikan itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berulang kali dia mengulang-ulang bahwa dia pernah melihat Nabi minum sambil berdiri, Nabi minum sambil duduk. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku minum sambil duduk, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukannya. Jika aku minum sambil berdiri, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Ini penuturan dari Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri, yang setiap hari melihat Nabi SAW. Kemudian diperkuat lagi dengan keterangan dari Abdullah bin Amru bin As. Nah, ini salah seorang sahabat yang mulia, yang sangat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal sebagai sahabat yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Sunan As-Sughra Imam An-Nasai mengetengahkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pun mengatakan begini, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan minum sambil duduk. Jadi memperkuat lagi keterangan tadi. Pernah disaksikan oleh Aisyah juga, istrinya, yang mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari orang lain karena dia tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis 208 diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Di sini cuma ada sedikit penambahan. Dia mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'im. Aku pernah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam dan beliau meminumnya sambil berdiri. Ini langsung Ibnu Abbas yang menyuguhkan air Zam-Zam, Rasulullah minum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis 209. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya sahih, dari Nazzal ibni Sabrah. Dia berkata, "Ata Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbah." Suatu hari Ali bin Abi Thalib datang membawa satu ceret air. Ketika beliau berada di Rahbah. Rahbah ini punya beberapa kemungkinan makna. Yang pertama, suatu tempat di kota Kufah. Karena kita tahu dulu Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah yang keempat, beliau menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Jadi tidak di Madinah, di Kufah. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Kufah, di suatu tempat yang bernama Rahbah. Atau Rahbah ini maksudnya satu tempat yang luas di dalam masjid. Itu namanya Rahbah. Fa'akhadha minhu kaffan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil atau menciduk air dari ceret tadi. Ya, satu cidukan. Faghasala yadaihi, kemudian dia membasuh kedua tangannya. Ya, menceduh air dari ceret tadi, kemudian dia membasuh kedua tangannya. Wa madmada, kemudian dia berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidungnya, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Wa masaha wajhah, kemudian dia mengusap wajahnya, bukan membasuh tapi mengusap wajahnya. Jadi tangannya yang sudah basah tadi dengan air diusap ke wajahnya. Wa zira'aihi, dan mengusap kedua lengannya atau kedua hastanya. Wa ra'sahu, dan mengusap kepalanya. Summa syariba wa huwa qa'im, kemudian dia minum, dia ambil lagi air dari ceret tadi, kemudian dia minum wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri, minum sambil berdiri. Summa qal, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, haza wudu'u man lam yuhdis. Ini adalah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebut ini dengan kata-kata wudu.
Tapi wuduk di sini bukan wuduk dalam pengertian syar'i, bukan dalam pengertian istilah. Kalau pengertian istilah, wuduk seperti kita mau salat itu makna istilah. Sedangkan wuduk di sini, wuduk pengertian bahasa, secara etimologi saja. Maksudnya wuduk yang dilakukan untuk kebersihan, untuk mendinginkan badan atau membersihkan badan. Bukan wuduk mengangkat hadas. Kalau wuduk mengangkat hadas kan ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada urutannya. Kalau ini tidak. Ya buktinya beliau tadi mengusap wajah. Kalau wuduk secara syar'i tidak boleh mengusap wajah. Wajah itu dibasuh, harus mengalir air. Kemudian lengan juga begitu, di sini diusap. Nah, kalau wuduk yang sebenarnya, yang syar'i itu dibasuh lengan itu. Ya. Dan tidak ada membasuh kaki di sini. Ini menunjukkan wuduknya wuduk secara bahasa, bukan wuduk secara syar'i. Dan beliau mengatakan ini adalah wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Bukan untuk mengangkat hadas. Hanya untuk kebersihan saja atau untuk mendinginkan badan. Untuk kesejukan saja. Kemudian Ali mengatakan, Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Beginilah dulu aku pernah melihat Rasulullah melakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu pernah dilakukan oleh Nabi dulu seperti itu. Jadi Nabi pernah mengambil air, kemudian membasuh kedua telapak tangannya, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidungnya, kemudian mengusap wajah, lengan, dan kepalanya, kemudian minum sambil berdiri. Ini yang menjadi, yang perlu kita garis bawahi, kata-kata minum sambil berdiri. Terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi sudah beberapa fakta riwayat menyebutkan tentang itu.